Sejak zaman purba, cerita tentang ras raksasa telah tersebar di berbagai belahan dunia, dari kitab suci hingga mitologi kuno. Dari ukiran batu hingga sisa-sisa arkeologi yang misterius, keberadaan mereka selalu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah raksasa benar-benar pernah hidup di muka bumi ini? Sepanjang sejarah, berbagai penemuan arkeologi telah diklaim sebagai bukti keberadaan manusia raksasa. Namun banyak dari klaim tersebut yang dipertanyakan validitasnya oleh komunitas ilmiah. Seperti pada tahun 1911, penambang guano di Gua Lovelock menemukan ribuan artefak termasuk mumi yang disebut Lovelock Giants dengan tinggi mencapai 2,4 hingga 3 meter. Penemuan ini sejalan dengan legenda suku Peitu tentang ras raksasa berambut merah yang disebut Si Techa. Namun, para arkeolog modern cenderung skeptis terhadap klaim ini, menganggapnya sebagai interpretasi berlebihan atau kesalahpahaman terhadap temuan tersebut. Pada awal tahun 2019, ahli geologi Theophilos Soukeridis dan arkeolog Florencio Delgado menggali kerangka yang disebut raksasa Julsui di Ekuador. Kerangka ini memiliki tinggi yang tidak biasa, memicu spekulasi tentang keberadaan manusia raksasa di masa lalu. Namun tanpa analisis ilmiah yang mendalam dan publikasi hasil penelitian yang transparan, klaim ini tetap kontroversial dan belum diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Pada 2006, arkeolog di Tiongkok menemukan kerangka laki-laki muda dengan tinggi sekitar 2 meter yang dianggap luar biasa untuk periode tersebut. Meskipun tinggi tersebut lebih dari rata-rata, para peneliti tidak menganggapnya sebagai bukti keberadaan ras raksasa, melainkan variasi alami dalam populasi manusia. Ada juga beberapa gambar yang beredar di media sosial yang menunjukkan penemuan pedang berukuran besar yang diklaim sebagai milik manusia raksasa. Namun banyak dari gambar tersebut telah terbukti sebagai hasil manipulasi digital atau kesalahpahaman terhadap objek arkeologi yang sebenarnya. Misalnya, sebuah gambar yang diklaim sebagai penemuan pedang raksasa ternyata merupakan informasi yang keliru. Meskipun ada beberapa klaim dan penemuan yang dikaitkan dengan keberadaan manusia raksasa, hingga saat ini belum ada bukti arkeologi yang dapat diverifikasi secara ilmiah untuk mendukung keberadaan ras raksasa dalam sejarah manusia. Sebagian besar klaim tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan verifikasi yang ketat sebelum dapat diterima sebagai fakta ilmiah. Dalam Alkitab, mereka disebut sebagai Nephilim, makhluk keturunan anak-anak Allah yang turun ke bumi dan mengambil istri dari manusia. Mereka digambarkan sebagai sosok yang kuat, perkasa, dan berukuran luar biasa. Dalam mitologi Yunani, kita mengenal Titan, para dewa raksasa yang berkuasa sebelum Olympus. Sementara itu dalam legenda Nordik ada Jotun, ras raksasa yang menjadi musuh para dewa Asgard. Bahkan dalam cerita rakyat Nusantara, kita juga mengenal kisah raksasa dalam Ramayana dan Mahabharata. Bahkan, ada teori yang mengaitkan ras raksasa ini dengan keberadaan peradaban kuno yang hilang, seperti Lemuria, Atlantis, atau bahkan Anunnaki dari mitologi Sumeria. Jika benar ada ras raksasa yang pernah hidup di masa lalu, mengapa mereka menghilang? Apakah mereka benar-benar punah? Atau masih ada di suatu tempat, tersembunyi dari dunia yang kita kenal saat ini? Di video kali ini kita akan menelusuri bukti-bukti keberadaan raksasa dari Alkitab maupun mitologi, baik Yunani, Nordik, juga dari mitologi Hindu yaitu Mahabharata. Raksasa dalam Alkitab dan Kitab Inok.
Nephilim adalah sosok raksasa yang disebut dalam berbagai teks kuno, khususnya dalam Alkitab Ibrani, Kitab Henokh, serta tradisi Yahudi Kristen lainnya. Mereka sering diidentifikasi sebagai raksasa hasil pencampuran antara anak-anak Allah yang sering diartikan sebagai malaikat jatuh dengan wanita manusia. Dalam kitab Kejadian, mereka digambarkan sebagai makhluk gagah perkasa pada zaman dahulu. Istilah Nephilim berasal dari kata Ibrani yang berarti mereka yang jatuh. Sebagian orang menganggap mereka sebagai simbol kejahatan sebelum banjir Nuh. Tetapi pada kitab Bilangan menunjukkan kemungkinan keberadaan mereka setelah banjir tersebut yang memunculkan berbagai teori. Ada yang berpendapat bahwa mereka muncul kembali melalui garis keturunan manusia. Sementara lainnya meyakini istilah Nephilim digunakan secara simbolis untuk menggambarkan suku raksasa seperti Anakim dan Rephaim. Dalam kitab Henokh yang merupakan teks non-kanonik, Nephilim mendapat penjelasan lebih detail. Disebutkan bahwa 200 malaikat bernama The Watchers turun ke bumi, menikahi wanita manusia, dan menghasilkan keturunan raksasa dengan tinggi mencapai 300 hasta, atau setara dengan 135 meter. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang membawa kehancuran, memakan manusia dan binatang, serta mengajarkan seni sihir, ramalan, dan peperangan. Akibat dosa-dosa mereka, Tuhan memerintahkan hukuman bagi mereka. Nephilim akhirnya dimusnahkan melalui perang dan banjir besar, sementara The Watchers dirantai di dunia bawah hingga hari penghakiman. Roh Nephilim dipercaya tetap berkeliaran sebagai entitas jahat atau deman. Legenda ini telah menjadi bahan perdebatan antara teolog, sejarawan, dan ahli mitologi, antara apakah mereka adalah makhluk literal atau simbolis dalam narasi moral kuno. Tapi, apakah setelah banjir Nuh, Nephilim masih ada? Bagaimana dengan ras raksasa seperti Anakim, Rephaim, dan Giborim? Apakah mereka keturunan dari Nephilim? Siapa itu Anakim? Anakim adalah ras raksasa yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, terutama ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan. Mereka diyakini sebagai keturunan Nephilim dan dianggap sebagai makhluk yang menakutkan karena ukuran dan kekuatan mereka yang luar biasa. Nama Anakim berasal dari anak, pemimpin atau leluhur mereka yang disebut dalam beberapa bagian Alkitab. Mereka tinggal di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Hebron dan daerah sekitarnya di Kanaan. Beberapa cendekiawan percaya bahwa Goliat, raksasa yang dikalahkan oleh Daud dalam Samuel, mungkin adalah keturunan Anakim. Ia berasal dari Gad, salah satu tempat yang disebut sebagai tempat perlindungan terakhir bagi sisa-sisa Anakim setelah penaklukan Yosua. Rephaim adalah kelompok raksasa lain yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, seringkali dikaitkan dengan wilayah Transyordania dan Basan. Tidak seperti Anakim yang terkenal sebagai prajurit besar, Rephaim seringkali dikaitkan dengan dunia orang mati, roh leluhur, atau makhluk gaib. Lalu ada juga Giborim. Kata Giborim berasal dari bahasa Ibrani yang berarti perkasa atau pahlawan. Berbeda dengan Anakim dan Rephaim, istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan prajurit yang luar biasa kuat, bukan selalu ras raksasa. Namun dalam beberapa teks, Giborim tampaknya memiliki hubungan dengan Nephilim dan makhluk luar biasa yang mungkin bukan manusia biasa. Lalu pertanyaan tentang keberadaan Nephilim setelah air bah merupakan salah satu misteri yang paling sering diperdebatkan dalam teologi dan mitologi. Dalam kitab Kejadian, Nephilim disebutkan sebagai makhluk yang ada sebelum air bah. Namun mereka muncul kembali dalam kitab Bilangan ketika para pengintai Israel melaporkan melihat keturunan Nephilim di tanah Kanaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika air bah telah menghancurkan dunia, bagaimana mungkin Nephilim masih ada?
Dalam Alkitab, beberapa suku raksasa seperti Anakim, Rephaim, dan Oge, Raja Basan sering dianggap memiliki hubungan dengan Nephilim. Beberapa teori mencoba menjelaskan fenomena ini. Satu teori menyebutkan bahwa Nephilim mungkin selamat dari air bah dengan cara tertentu, seperti berada di wilayah yang tidak terkena banjir atau bahkan ikut naik ke Bahtera Nuh melalui garis keturunan salah satu putra Nuh. Namun teori ini bertentangan dengan kitab Kejadian yang menyatakan bahwa semua makhluk yang tidak berada di dalam Bahtera musnah total. Teori lain berdasarkan tradisi Yahudi dan kitab Enoch mengatakan bahwa setelah air bah, kelompok baru malaikat jatuh kembali mengawini manusia, menghasilkan generasi kedua Nephilim. Namun teori ini tidak memiliki bukti eksplisit dalam Alkitab tentang peristiwa yang sama terjadi kembali. Ada juga pandangan bahwa istilah Nephilim hanya digunakan secara simbolis setelah air bah untuk menggambarkan suku-suku raksasa seperti Anakim dan Rephaim yang merupakan manusia berpostur besar tetapi bukan keturunan langsung malaikat jatuh atau the fallen angel. Mitologi Yunani kaya akan kisah tentang raksasa perkasa yang seringkali berperan dalam perang besar dan pertempuran melawan para dewa Olympus. Di antara mereka, kelompok yang paling terkenal adalah Titan, para dewa raksasa yang menguasai dunia sebelum digulingkan oleh Zeus dan dewa-dewa Olympus. Namun, Titan bukan satu-satunya raksasa dalam mitologi Yunani. Ada juga Gigantes, juga Hekatocheris, dan berbagai raksasa lainnya yang memiliki peran penting dalam kosmologi Yunani. Siapa itu Titan? Titan adalah generasi pertama dewa-dewa Yunani yang merupakan anak dari Uranus, yaitu dewa langit, dan dewa bumi, yaitu Gaia. Mereka adalah makhluk yang paling kuat, lebih besar dan lebih tua dari para dewa Olympus yang lebih dikenal dalam mitologi Yunani. Titan menguasai alam semesta sebelum akhirnya dikalahkan oleh Zeus dan saudara-saudaranya dalam Titanomache atau Perang Titan. Dari sekian banyak Titan, 12 diantaranya adalah yang paling terkenal, yaitu 6 Titan laki-laki dan 6 Titan perempuan. Titan memerintah dunia hingga terjadi perang besar yang disebut Titanomache. Perang ini terjadi ketika Zeus dan saudara-saudaranya memberontak melawan Kronos, ayah mereka. Perang ini terjadi karena Kronos mendapatkan ramalan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya. Karena takut, Kronos menelan semua anak-anaknya saat lahir. Namun, Rhea menyembunyikan Zeus dan menggantikannya dengan batu. Zeus kemudian tumbuh besar, membebaskan saudara-saudaranya, dan bersama mereka melawan para Titan. Setelah perang berlangsung selama 10 tahun, Zeus dan para dewa Olympus pun menang. Para Titan yang kalah termasuk Kronos dihukum dan dikurung di Tartarus. Atlas dihukum untuk memikul langit di pundaknya selamanya. Dan beberapa Titan seperti Prometheus dan Epimetheus tidak terlibat dalam perang dan diizinkan tetap bebas. Selain Titan, ada juga Gigantes. Gigantes adalah ras raksasa yang lahir dari darah Uranus ketika ia dikebiri oleh Kronos. Mereka seringkali digambarkan memiliki ukuran tubuh raksasa, kekuatan luar biasa, dan bahkan beberapa memiliki kaki berupa ular. Setelah Titan dikalahkan, dewa bumi Gaia marah karena anak-anaknya dihukum di Tartarus. Untuk membalas dendam, Gaia melahirkan Gigantes dan mengirim mereka untuk menyerang Olympus dalam perang yang dikenal sebagai Gigantomachie. Namun para raksasa ini kembali dikalahkan oleh Zeus dan para dewa Olympus, terutama karena mereka dibantu oleh Herakles atau Hercules, pahlawan manusia yang dipanggil karena ramalan menyebut bahwa hanya manusia yang bisa mengalahkan para Gigantes. Selain Titan dan Gigantes, ada juga Hekatocheris,
yaitu raksasa 100 tangan. Gigantoceres adalah ras raksasa yang memiliki 100 lengan dan 50 kepala. Mereka adalah anak-anak Uranus dan Gaia. Tetapi karena bentuk mereka yang mengerikan, Uranus membuang mereka ke Tartarus. Ketika Zeus berperan melawan para Titan, ia membebaskan Hekanokeris dari Tartarus dan mereka membantu menghancurkan para Titan dengan melemparkan batu raksasa ke mereka. Setelah kemenangan Zeus, mereka ditugaskan sebagai penjaga Tartarus, memastikan para Titan tetap terkurung selamanya. Dalam mitologi Nordik, raksasa dikenal sebagai Jotun, yang merupakan makhluk perkasa dengan kekuatan luar biasa. Mereka seringkali digambarkan sebagai musuh para dewa Aesir, dewa utama seperti Odin, Thor, dan Loki. Tetapi hubungan antara raksasa dan dewa jauh lebih kompleks daripada sekedar permusuhan. Jonar bukan hanya lawan para dewa, tetapi juga leluhur mereka, kekasih, bahkan dalam beberapa kasus, sekutu. Beberapa raksasa memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, sementara yang lain lebih mirip dengan makhluk kekacauan yang haus akan kehancuran. Dalam kosmologi Nordik, raksasa adalah makhluk primordial yang lebih tua dari para dewa. Mereka berasal dari dunia es dan kegelapan, jauh sebelum Odin dan saudara-saudaranya membentuk dunia manusia dan para dewa. Menurut prosa Edda dan puisi Edda, semua raksasa berasal dari Ymir, raksasa pertama yang muncul dari pertemuan es dan api di Ginnungagap, atau kekosongan purba sebelum dunia terbentuk. Ymir adalah makhluk raksasa yang tidak berjenis kelamin tertentu dan berkembang biak dengan cara yang aneh. Raksasa lain tumbuh dari keringatnya dan dari tubuhnya sendiri. Dari tubuh Ymir lahirlah para Jonar, ras raksasa pertama yang menguasai dunia. Namun Odin dan saudara-saudaranya, Vili dan Vi, membunuh Ymir dan menggunakan tubuhnya untuk menciptakan alam semesta. Darahnya menjadi lautan, dagingnya menjadi daratan, tulangnya menjadi gunung, rambutnya menjadi pepohonan, sedangkan tengkoraknya menjadi langit. Setelah kematian Ymir, sebagian besar Jonar tenggelam dalam lautan darahnya. Tetapi beberapa berhasil bertahan menjadi leluhur dari semua raksasa yang masih ada. Jotunheimr adalah dunia tempat tinggal para Jonar. Ini adalah salah satu dari 9 dunia dalam mitologi Nordik dan terletak di luar jangkauan para dewa Aesir. Dipisahkan oleh sungai yang luas dan berbahaya. Jotunheimr seringkali digambarkan sebagai dunia liar yang penuh dengan gunung, hutan lebat, dan salju abadi. Raksasa di sana memiliki kota dan benteng sendiri, yang diperintah oleh raksasa Loki, seorang makhluk licik yang pernah menipu Thor. Para Jonar seringkali mencoba menginvasi Asgard, tetapi biasanya dikalahkan oleh Thor yang dikenal sebagai pembunuh raksasa. Dalam mitologi Nordik, nasib para raksasa terkait erat dengan Ragnarok, yaitu kiamat yang akan mengakhiri dunia. Surtur, raksasa api, akan menyerang Asgard dan membakar dunia dengan pedangnya yang berapi. Loki akan memimpin pasukan raksasa dan monster dalam pertempuran terakhir melawan para dewa. Sedangkan Thor akan bertarung dengan ular dunia yang lahir dari Loki dan raksasa Angboda. Dan meskipun menang, ia akan mati akibat racunnya. Pada akhirnya banyak dewa dan raksasa akan binasa, tetapi dunia akan lahir kembali dalam siklus baru. Dalam mitologi Hindu, terutama dalam epos Ramayana dan Mahabharata, raksasa dikenal sebagai raksasa, Ashura, dan Daitya, di antara nama-nama lainnya. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk kuat dengan kemampuan supranatural, tetapi tidak semuanya jahat.
Beberapa bahkan menjadi pelindung dan pendukung kebenaran. Raksasa umumnya dikaitkan dengan kegelapan, sihir, dan penghancuran. Seringkali bertarung melawan dewa dan manusia. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan untuk berubah bentuk. Dalam Ramayana, raksasa memainkan peran penting, terutama Ravana. Raja raksasa berkepala 10 dari Lanka yang menculik Sita, istri Rama, sehingga memicu perang besar. Ravana atau Rahwana, seorang penyembah setia Siwa, mendapatkan anugerah ilahi yang membuatnya hampir tidak terkalahkan. Saudaranya, Kumbakarna, dikenal karena ukuran dan kekuatannya yang besar, menunjukkan kesetiaan meskipun menyadari kesalahan Rahwana. Dalam Mahabharata, raksasa juga memiliki peran penting. Gatotkaca, putra Bima, dan raksasa Hidimbi memiliki kemampuan magis yang luar biasa dan menjadi sekutu Pandawa yang berharga dalam perang Kurukshetra. Bakasutra, seorang raksasa pemakan manusia, meneror para penduduk desa sebelum akhirnya dikalahkan oleh Bima. Raksasa dalam epos ini melambangkan kekuatan, kekacauan, keinginan, dan penghancuran yang harus diatasi oleh para pahlawan. Namun mereka digambarkan dengan cara yang kompleks dengan karakter seperti Vibhisana dan Gatotkaca, menunjukkan kesetiaan, kebijaksanaan, dan keberanian. Pada akhirnya keberadaan mereka menekankan perjuangan abadi antara Dharma dan Adharma yang menjadi inti dari mitologi Hindu.